Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu sifat puji ini, yaitu sifat dinamis dan sifat optimis. Nah, anak sekalian, bahwa di zaman milenial dan serba modern ini, siapapun mesti bisa beradaptasi atau menyesuaikan dirinya, ya, agar tidak ketinggalan informasi dan segala hal yang terjadi pada masa kini. Tidak terkecuali bagi umat muslim, kita juga tidak boleh ketinggalan zaman jika ingin maju dan mampu bersaing, ya, atau bahkan mengungguli umat yang lain dalam segi menebarkan hal-hal yang positif bagi keberlangsungan hidup di bumi ini. Kita mesti bangkit supaya hidup menjadi lebih bermakna dan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, memang sebagai muslim, kita mesti punya pegangan kuat agar tidak ikut terbawa segala hal yang berbau negatif yang menggoda iman kita, ya. Namun selain harus punya prinsip agar kita mampu mengimbangi atau bahkan mengungguli umat lainnya, kita juga harus memiliki pola pikir atau sikap berkemajuan untuk ikut menyongsong sengitnya persaingan di era percepatan ini. Nah, sikap tersebut itu ya diantaranya adalah sifat dinamis. Anakku sekalian, kata dinamis berasal dari bahasa Belanda yaitu dinamis. Artinya giat bekerja, tidak mau tinggal diam, selalu bergerak dan terus tumbuh. Seseorang yang berjiwa dinamis tentu selama hidupnya tidak akan diam berpangku tangan. Dia akan terus berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Misalnya, seorang petani agar hasil pertaniannya meningkat tentu akan berusaha semaksimal mungkin merawat dan menjaga tanamannya agar meraih hasil panen seperti yang diinginkan. Anak sekalian, sikap atau perilaku dinamis seperti tersebut sebenarnya sesuai dengan fitrah atau pembawaan manusia yang memiliki kecenderungan untuk meningkat ke arah yang lebih baik, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa amal usahanya lebih baik dari hari kemarin, maka orang itu termasuk orang yang beruntung. Dan jika amal usahanya sama dengan kemarin, maka ia termasuk merugi. Dan jika amal usahanya lebih buruk dari hari kemarin, maka orang itu termasuk yang tercela. Ini hadis riwayat At-Tabrani, ya. Nah, anakku sekalian, ya, kebalikan dari sifat dinamis itu adalah sifat statis. Sifat statis harus dijauhi oleh setiap muslim. Kenapa? Sebab termasuk akhlak tercela yang dapat menghambat kemajuan dan mendatangkan kerugian. Nah, seseorang pelajar yang berperilaku statis biasanya akan malas belajar dan tidak bergairah untuk menuntut ilmu lebih tinggi. Hal ini menyebabkan pelajar tersebut kualitas ilmunya tidak meningkat sehingga ia tergolong orang yang merugi dan nantinya akan menyesal di kemudian hari. Anakku sekalian, ya, sikap dinamis akan lebih bernilai bila disertai dengan optimis. Jika dinamis merupakan sikap terus melangkah dan mampu menempatkan diri dimanapun situasi dan lingkungan yang berada, ya, maka optimis merupakan rasa keyakinan pada langkah yang diambil akan berujung kepada hasil yang memuaskan, ya. Sifat optimis disebut juga percaya diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata optimis ini adalah sikap selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 139. Ya. Allah berfirman, "Wala tahinu," dan janganlah kamu merasa lemah, "wala tahzanu," dan jangan pula bersedih hati, "wa antum a'launa," ya, sebab kamu paling tinggi derajatnya, "in kuntum mu'minin," jika kamu orang yang beriman. Ya. Selanjutnya sekalian, mari kita lihat sifat yang kedua, yaitu sifat optimis. Apakah optimis itu sekalian? Dalam kamus bahasa Indonesia menjelaskan bahwa maksud dari optimis itu adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sebagai contoh, misalnya seorang siswa hendak mengikuti ujian penerimaan mahasiswa baru, maka dengan segala usaha maksimal yang telah dia lakukan, dia juga mesti punya pengharapan atau optimis akan lulus dan diterima di perguruan tinggi yang ia pilih. Nah, sebagai salah satu sifat terpuji, seorang muslim haruslah memiliki sifat optimis ini. Seorang muslim dan muslimat yang optimis akan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ia akan selalu berusaha agar kualitas hidupnya meningkat dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, kebalikan dari sifat optimis ini adalah sifat pesimis, yaitu sifat pesimis ini seharusnya dijauhi, sebab termasuk ke dalam sifat tercela. Seseorang yang pesimis dapat diartikan adalah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidupnya kemungkinan besar ia tidak akan memperoleh kemajuan. Seseorang yang pesimis biasanya selalu khawatir akan memperoleh kegagalan, kekalahan, kerugian, atau bencana, sehingga ia tidak mau berusaha untuk mencobanya. Anakku sekalian, seseorang muslim yang bersifat optimis hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk meraih apa yang dicita-citakannya, sedangkan hasilnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tawakal tentu akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Talaq yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Islam memerintahkan umatnya untuk cepat bertindak dalam menyikapi segala perbuatan. Allah membenci sikap menunda-nunda suatu pekerjaan, apalagi jika kemudian tidak dikerjakan. Oleh sebab itulah, sifat dan sikap dinamis harus dibiasakan oleh manusia, apalagi dengan diiringi rasa optimis. Kedua sifat dan sikap itu akan mendorong manusia untuk selalu cepat, tanggap, dan percaya diri dalam mengerjakannya. Nah, selain bertindak cepat, tanggap, dan percaya diri, dinamis dan optimis dapat menumbuhkan sikap dan sifat positif lainnya. Satu, berpikir progresif atau berkemajuan. Berpikir progresif merupakan inovasi dalam berpikir. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, kita dituntut untuk berkembang sesuai dengannya. Beberapa persoalan yang muncul pada masa lalu mengalami pengembangan sehingga dibutuhkan solusi kekinian untuk mengatasinya. Contoh, pada masa sekarang alas dalam menulis yang digunakan adalah kertas, sedangkan alas menulis pada masa lalu masih menggunakan batu dan kayu. Kertas
menggantikan kayu dan batu sebagai alat tulis. Mungkin esok hari kertas pun mulai banyak ditinggalkan dan beralih pada laptop sebagai alas dan alat untuk menulis. Yang kedua, sabar dan teguh dalam menerima situasi dan lingkungan yang ada. Sabar dan teguh merupakan sikap yang mencerminkan keikhlasan menerima segala hal yang dibebankan kepada kita. Sikap ini akan tumbuh bila memahami kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada dan menjadikannya batu loncatan dalam meningkatkan kualitas dirinya. Contohnya adalah seorang siswa akan berbaik hati dan berkata lemah lembut kepada teman meskipun pernah mengejeknya. Ia tak suka membalas tersebut sehingga teman yang suka mengejek itu sadar dan mulai berperilaku baik kepadanya. Yang ketiga, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Sikap ini akan timbul ketika kita sudah terbiasa dengan rasa optimis. Sikap ini merupakan cerminan memahami setiap bentuk kebijaksanaan Allah, baik dengan kesusahan atau kesenangan. Akan tetapi, sikap selalu berprasangka baik terkadang disalahpahami dengan menghilangkan sikap curiga terhadap seseorang, ya. Sikap curiga terhadap orang lain akan tetap ada tanpa disertai prasangka buruk kepadanya. Yang keempat, berani menerima risiko dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Seorang yang dinamis dan optimis akan yakin akan tindakannya dan ia akan mengaktualisasikannya dengan cepat dan berani. Sikap ini cenderung berisiko bila cepatnya tindakan tidak disertai dengan pertimbangan yang matang. Bila ada kesalahan dalam bertindak, ia harus berani bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas tindakannya. Oleh karenanya, dinamis dan optimis harus disertai dengan pertimbangan dan persiapan yang matang untuk menghindari dilakukannya tindakan yang salah. Nah, itulah sekalian penjelasan singkat mengenai sifat dinamis dan sifat optimis ini.